Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini, hari Senin, 5 Mei 2025. Sebelum kita akan mulai segenap aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dua bacaan Alkitab dalam Puji dan Janji. Yang pertama dari Ratapan 3 ayat 31 dan 32, kemudian Lukas 1 ayat 63 dan 64. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, di malam yang lalu Tuhan sudah menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, sebelum kami memulai segenap aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, biarlah Engkau yang menyertai kami dengan firman-Mu. Kami mau belajar sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Roh Kudus, biarlah Engkau yang berbicara di dalam hati kami, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi dasar yang teguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, dua bacaan hari ini, Ratapan 3 ayat 31 dan 32, Lukas 1 ayat 63 dan 64 saya akan membacakan untuk kita semua. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kemudian dari Lukas 1 ayat 63 dan 64, ia, Zakaria, meminta buku tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Renungan pada pagi hari ini diberi tema pemulihan bagi yang percaya dan taat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sering mengalami saat-saat sulit. Kegagalan, kehilangan, penyakit, relasi yang rusak, dan sering kita merasakan doa kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Dalam momen seperti itu, kita bertanya, di manakah Tuhan? Dua bagian firman hari ini, yang pertama dari Ratapan 3 ayat 31-32 dan Lukas 1 ayat 63 dan 64 memberi kita pengharapan bahwa walaupun kita berada dalam penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru, Ia sedang mempersiapkan pemulihan bagi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya terbuang selamanya, seperti dalam Ratapan yang baru saja kita baca. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Yeremia menulis ini setelah melihat kehancuran Yerusalem akibat dosa bangsanya. Ia menyaksikan penderitaan besar, namun ia tetap bersaksi bahwa Tuhan tidak membuang umat-Nya untuk selamanya. Maknanya bagi kita bahwa Tuhan bisa saja mengizinkan penderitaan, tetapi hal itu bukan akhir daripada sebuah cerita.
Penderitaan bisa jadi alat untuk membentuk, bukan menghukum secara permanen. Kasih setia Tuhan lebih besar daripada murkanya. Kemudian dari bacaan yang kedua, Lukas 1 ayat 63-64. Dan Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka semua heran. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ketaatan membuka jalan pemulihan. Zakaria sebelumnya tidak percaya kepada malaikat yang membawa berita bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak di masa tua. Dan ia dihukum dan menjadi bisu. Tetapi saat dia taat, di mana Allah memberi perintah untuk memberikan nama Yohanes kepada anaknya, lidahnya terbuka kembali. Ada pemulihan setelah ketaatan. Pemulihan seringkali datang setelah kita kembali kepada kehendak Tuhan. Taat bukan hanya soal aturan, tapi juga soal mempercayai rencana Allah. Terkadang Tuhan menunggu hati yang berselah sebelum Ia memulihkan. Jadi Tuhan melihat hati kita, bagaimana kita berserah kepadanya. Lalu itu adalah jalan pemulihan yang datang dari Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari hari ini? Yang pertama, penderitaan bukan tanda Tuhan membuang kita. Yang kedua, kasih setia Tuhan selalu bekerja, bahkan saat kita tidak melihatnya. Ketaatan membuka pintu pemulihan dan berkat. Apakah yang sedang kita alami? Apakah masa sulit dan merasa Tuhan jauh pada saat ini? Apakah kita bersedia kembali taat dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja? Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Mungkin kita belum melihat jawaban hari ini, tapi firman Tuhan menegaskan, Tuhan tidak membuang selamanya. Ia akan memulihkan. Ada sebuah lagu yang berjudul Trust and Obey. Lagu hymn ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan salah satunya dibuat dalam NKB nomor 116. Saya rindu menyanyikan refrennya bagi kita semua seperti ini. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Artinya kurang lebih seperti ini. Percaya dan taat, karena tidak ada cara lain untuk berbahagia di dalam Yesus selain percaya dan taat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan sungguh setia dalam pemeliharaanmu terhadap umat-Mu. Di dalam ketidaksetiaan kami, dalam kelemahan kami, Engkau tetap sabar dan setia. Dan Engkau mengharapkan kami untuk taat dan setia juga kepadamu. Tuhan, ajar kami di dalam hidup kami untuk selalu percaya dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih kami berdoa, mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.